Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ejaan dan Tanda Baca, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nurul Dwi Lestari, MPD. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan menandai akhir sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda titik terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat. Yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal, tapi diletakkan di garis dasar teks. Tanda ini berfungsi memberi jeda kata atau frasa yang ada di dalam kalimat. Yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara lainnya di dalam kalimat majemuk. Juga dipakai akhir perincian yang berupa klausa. Yang keempat yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan di akhir suatu pernyataan yang lengkap yang disertai penjelasan atau pemerincian, juga dipakai sudah kata atau ungkapan yang merupakan pemeran. Tanda hukum. Yang pertama, tanda hukum dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hukum dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hukum dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Yang keempat, tanda hukum dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hukum dipakai untuk merangkai. Yang keenam, tanda hukum dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Yang terakhir, tanda hukum digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Yang selanjutnya yaitu tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Satu, tanda tanya. Tanda baca tanya yang digunakan ketika akhir kalimat tanya. Kedua, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Ketiga, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Keempat, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Yang kelima, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat pada petikan lain. Apa itu tanda kurung? Yang pertama, dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang SIM mengemudi, kurung buka, SIM kurung tutup. SIM di sini sebagai kata keterangan. Lalu, contoh yang kedua, warga baru itu belum memiliki KTP. Kurung buka, tanda penduduk, kurung tutup sebagai penjelas atau keterangan. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk menggapit keterangan atau penjelasan yang bagian utama kalimat. Misalnya, Sajak Tranggono yang berjudul Ubud, kurung buka, nama tempat yang terkenal di Bali sebagai penjelas Ubud, ditulis pada tahun 1962. Lalu itu sebagai kurung
10 kurung tutup. Di sini ini sebagai penjelas, maka letaknya di dalam kurung. Lalu sebagai fungsi yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk menggapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Di sini ada contoh, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Transjakarta terletak di dalam kurung. Bus terletak di dalam kurung. Sebagaimana jika bus ini dihilangkan maka tidak mengubah dari satu kalimat ini. Ya. Terus yang keempat, tanda kurung dipakai untuk menggapit angka atau huruf yang memperinci urutan keterangan. Misalnya, faktor produksi mengangkut A bahan baku, B biaya produksi, dan C tenaga kerja, di mana masing-masing dari A, B, dan C ini terletak di dalam kurung, di mana fungsinya di dalam tanda kurung di sini untuk menggapit angka atau huruf yang memperinci urutan. Yang terus selanjutnya ada tanda kurung siku. Yang fungsi tanda kurung siku ialah yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat, atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Misalnya, sang sapurba mendengar bunyi gemerisi. Di dalam tanda kurung siku ada huruf D sebagaimana ini sebagai koreksi kesalahan. Terus yang kedua ada penggunaan bahasa dalam karya ilmiah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, di mana tanda kurung siku di dalamnya ada dengan sebagai koreksi atau tambahan kalimat. Yang kedua, kurung siku dipakai untuk menggapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 35 sampai 38. Perlu dibentangkan di sini, di mana kurung Kurawa ini terletak di dalam tanda kurung di dalamnya. Selanjutnya ada garis miring. Fungsi garis miring sendiri itu ada 3. Yang pertama, ada garis miring di dalam nomor surat, nomor pada kalimat alat, dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Misalnya, nomor 327 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013, di mana masing-masing garis miring sebagai pemisah ini terdapat penjelas, di mana 2 ini sebagai penjelas. Terus selanjutnya ada contoh jalan Keramat 3 garis miring 10. Mungkin 3 di sini dimaksudkan gang atau nomor kompleks. Terus garis miring 10 ini sebagai penjelas nomor 10. Lalu ada contoh tahun ajaran 2012-2013, di mana garis miring di sini sebagai pemisah atau pembagi dalam tahun ajaran. Terus fungsi yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap
dan ataupun. Contohnya mahasiswa atau mahasiswi. Nah, ini sebagai kata pengganti. Atau terus ada buku dan atau majalah sebagai penjelas, sebagai kata pengganti. Nah, fungsi yang ketiga, ada tanda garis miring dipakai untuk menggapit kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atau kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang. Contohnya, buku pengantar linguistik karya Verhaer dicetak beberapa kali. Ini garis miring di dalam linguistik ini terdapat kesalahan atau kelebihan, maka dikasih tanda garis miring sebagai keterangan. Lalu ada contoh, dia sedang menyelesaikan hutangnya di bank. Di sini ada garis miring di antara hutangnya ini huruf H. Bagaimana di dalam sini ada kesalahan. Nah, yang terakhir kita bahas tentang tanda peningkat atau apostrof. Apostrof berfungsi sebagai tanda peningkat, menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, dia kan kusurati. Nah, di sini kan apostrof kan di sini sebagai penjelas akan. Terus yang kedua ada mereka sudah datang kan, apostrof. Ada ini sebagai penyingkat, kan ini penyingkat dalam artian bukan. Terus ada malam telah tiba. Lah di sini sebagai keterangan atau sikan dari telah. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.